Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang fungsi ijaz bagi kerasulan Muhammad. Mukjizat berfungsi sebagai bukti kebenaran para nabi. Begitu pula Al-Quran yang merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW mempunyai fungsi membuktikan kebenaran bahwa beliau adalah benar-benar Rasul utusan Allah. Keluar biasaan yang tampak atau terjadi melalui mereka diibaratkan sebagai firman Allah. Adapun tujuan dari ijaz Al-Quran adalah 1. Membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat Al-Quran itu adalah benar-benar seorang nabi dan rasul, utusan dari Allah untuk menyampaikan ajarannya. 2. Membuktikan bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu Allah, sebab pada kenyataannya mereka tidak bisa membuat tandingan seperti Al-Quran, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu bukan buatan dari manusia. 3. Menunjukkan kelemahan mutu, sastra, dan balaghah bahasa manusia, karena terbukti pakar pujangga sastra dan seni bahasa Arab tidak ada yang mampu mendatangkan kitab tandingan Al-Quran. 4. Menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa umat manusia yang tidak sebanding dengan keingkaran tidak mau beriman dan kesombongannya tidak mau menerima kitab suci itu. Saya akan mempresentasikan ijaz Al-Quran dari segi kebahasaan. Ijaz secara bahasa berarti melemahkan, membuat tak berdaya atau tak kuasa. Kaitannya dengan konteks Al-Quran disebut lemahkan, karena Al-Quran diyakini membuat seseorang tak berdaya atau tak kuasa dalam menandingi ketinggiannya. Kajian ijaz Al-Quran meliputi banyak hal, diantaranya ijaz dari segi tasrih, kebahasaan, jumlah huruf, dan sebagainya. Al-Quran mengandung berbagai aspek yang berhubungan dengan ilmu bahasa dan mengandung berbagai syarat ungkapan yang fasih baik dalam surat, ayat, dan kalimatnya. Hal ini diakui oleh para pakar bahasa, yaitu Al-Walid Al-Mughirah, bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad adalah luar biasa. Dia berkata, "Demi Allah, tak sedikit pun dari semua yang saya ketahui dari segala aspek bahasa yang menyerupai apa yang dikatakan Muhammad. Demi Allah, sesungguhnya apa perkataannya itu ada kemanisan, keindahan, bagian atasnya berbuah dan bagian bawahnya berair, dan apa yang dikatakan itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dia itu dapat menghancurkan apapun yang ada di bawahnya." Dalam hal ini, penulis mengkhususkan pada kajian ijaz Al-Quran dari segi bahasa, yakni tak ada satu kitab pun yang mampu menandingi kehebatan bahasa Al-Quran. Selanjutnya adalah ijaz dalam segi pemberitaan. Al-Quran diungkapkan dengan gaya bahasa dan uslub bermacam-macam dengan pokok bahasan yang bermacam-macam, yaitu dalam bidang akidah, akhlak, dan pembentukan hukum Islam atau syar'iyah tasmiriyah, yang satu sama lainnya tidak terdapat kontradiksi dan pertentangan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuknya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 82, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Berdasarkan ayat di atas, seandainya kita temukan di ayat Al-Quran yang lahirnya kontradiktif antara satu ayat dengan ayat lainnya, maka setelah diadakan pembahasan dan penelitian tampaklah keserasian dan keharmonisan. Tidak ada kontradiksi dalamnya. Seandainya Al-Quran itu datang selain dari Allah, niscaya akan didapatkan kontradiksi yang banyak di dalamnya. Penyesuaian ayat-ayat Al-Quran menurut teori-teori yang telah diungkapkan oleh ilmu pengetahuannya dan isyarat-isyarat ilmiahnya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.